Oke. Oke, kita tunggu dulu Kak, mungkin hingga beberapa orang dulu bergabung sebelum nantinya kita mulai. Selamat bergabung buat rekan-rekan Salam JKN yang sudah meluangkan waktunya. Ayo makin dibantu share-share dan tap-tap layarnya agar makin banyak yang hadir di live kita di sore yang berbahagia ini. Kita tunggu dulu ya Kak, hingga beberapa teman-teman rekan-rekan Salam JKN bergabung. Oke, sudah ada beberapa yang bergabung. Halo Bapak Ibu, selamat sore, selamat bergabung di live kami di kegiatan BPJS On Air hari ini. Mohon dibantu untuk share-share-nya terlebih dahulu, di like, di tap-tap layarnya agar makin banyak rekan-rekan Salam JKN yang bergabung agar lebih tahu nih, lebih paham tentang penyelenggaraan program JKN. Oke Kak, mungkin sudah bergabung berapa? Kita mulai saja ya Kak. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada teman-teman yang sudah bergabung di kegiatan BPJS On Air, BPJS Kesehatan Kantor Cabang semuanya pada sore yang berbahagia ini di suasana yang mendung. Kita hadir nih di kanal TikTok untuk memberikan informasi yang sangat edukatif dan informatif tentang penyelenggaraan program JKN. Khususnya pada hari ini kita akan membahas tentang kepesertaan nih Kak. Kepesertaan apa-apa saja sih kepesertaan yang ada di dalam program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Nah, sebelum saya makin berlanjut, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Barazi, akan menjadi host di sore yang berbahagia ini. Dan saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh Ibu Emi Cynthia. Lalu saya panggil kakak aja ya biar lebih dekat. Kak Emi, selamat sore Kak, selamat bergabung. Ya, terima kasih Barazi. Mungkin boleh dulu untuk disapa nih rekan-rekan kita, rekan-rekan Salam JKN yang sudah bergabung di sore yang berbahagia ini. Silakan Kak. Ya. Assalamualaikum rekan-rekan Salam JKN. Selamat bergabung di live kita kali ini di TikTok dalam pembahasan yang sangat penting ya, yang kita ketahui semua pasti. Ya. Dan bukan cuman kita Duta BPJS Kesehatan, semua masyarakat, semua teman-teman, sahabat, keluarga wajib tahu itu tentang kepesertaan program JKN. Jadi kita tahu nih kita terdaftar di segmen apa di BPJS Kesehatan. Oke, mungkin teman-teman yang baru bergabung mungkin ada yang mungkin penasaran nih. KM ini di BPJS Kesehatan Kantor Cabang semuanya sebagai apa dan juga posisinya di sini tugasnya menjelaskan apa, melaksanakan apa saja nih? Ya, sebelumnya salam kenal, saya Emi Cynthia dari staf edukasi dan penanganan pengaduan di kantor cabang Usmawe. Jadi bagi teman-teman atau sahabat-sahabat di sini yang mungkin pernah ke kantor, tentunya pernah menjumpai kita, pernah melihat nih, saya tepatnya di Polres. Ya, pernah mengunjungi nih ke cabang ya? Ya, tepatnya di loket 5 di bagian informasi atau keluhan peserta. Yes, jadi berarti ini garda terdepan nih dalam program JKN, khususnya bagi peserta yang ada keluhan mungkin yang datang langsung ke kantor cabang. Ini bagi rekan-rekan yang datang ke kantor cabang pasti akan bertemu nih, walaupun tidak di apa namanya di loket kakak pasti akan nampak deh. Nampak ya di sudut ya. Ya, oke Kak. Nah, di sore yang berbahagia ini kita kan menyambung dari program ini kan rutin kita laksanakan sebagai bentuk untuk apa namanya memberikan informasi yang edukasi ini, edukatif bagi seluruh masyarakat. Sebelumnya Kak, kami izin
mengingatkan di sebelumnya kami juga sudah pernah melakukan live yang sama dengan narasumber yang berbeda tentunya. Kami membahas tentang kanal-kanal layanan non tatap muka nih yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Karena kan kita tahu di era digital seperti ini tentu orang-orang pengen serba yang sakset, pengen yang cepat, nggak pengen ribet-ribet harus ngantri lama-lama. Jadi kami turut memperkenalkan apa ini inovasi dan hal-hal yang telah dibuat oleh BPJS Kesehatan untuk membantu nih pesertanya. Namun sebelum kita masuk ke yang tadi itu, kita singgung dulu nih pengantarnya dari kami tentang kepesertaan program JKN. Nah, apa saja sih Kak kepesertaan yang ada di dalam program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan ini? Silakan. Ya, jadi untuk dalam program JKN ini pasti yang paling penting itu adalah peserta. Iya. Nah, suatu program nggak ada peserta nggak jalan ya. Nah, jadi peserta itu adalah sesuatu yang sangat penting yang kita jaga, yang memang harus ikut peserta karena juga diatur di undang-undang. Nah, BPJS ini adalah badan yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan, di mana adalah peserta yang di dalamnya, yang harus kita jaga, yang harus memang berpartisipasi, karena yang wajib diikuti oleh seluruh penduduk Indonesia adalah peserta BPJS Kesehatan sendiri. Nah, untuk peserta ini saat ini terbagi dua ya, Mbak ya. Ada peserta PBI, ada yang non PBI. Nah, kalau PBI itu penerima bantuan iuran. Jadi ada peserta yang penerima bantuan iuran, ada yang bukan peserta penerima bantuan atau iuran. Nah, dalam segmen ini terbagi lagi. Nah, banyak nih segmennya. Saat ini kan peserta tahunya kita yang gratis, yang bayar, yang pekerja. Nah, sebenarnya sama juga inputannya. Cuman yang perlu kita ketahui, kepesertaan itu ada dua, yaitu yang PBI, yang peserta penerima bantuan, yang non PBI atau bukan peserta penerima bantuan. Nah, sekarang kita harus tahu dulu segmen kita itu apa. Kita termasuk dalam peserta yang apa? Apakah yang penerima bantuan, apa yang bukan penerima bantuan. Nah, kalau kita mau jabarkan lagi, tentunya kalau penerima bantuan itu ada yang dari data dinas sosial yang gratis, itu seperti yang PBIJK yang didaftarkan oleh dinas sosial, mungkin bagi keluarga kita yang penerima bantuan PKH, BLT, bansos, iuran kesehatannya, atau anak yang mendapatkan biaya sekolah, nah itu termasuk dalam PBIJK, penerima bantuan jaminan kesehatan. Jadi itu gratis ya Kak? Iya, gratis. Jadi kita nggak perlu bayar, itu sudah tercover oleh negara, APBN oleh negara, yang dimana kita tidak mengeluarkan duit sepeser pun. Tapi hak yang kita dapat itu terbatas karena pemerintah mengcovernya untuk pelayanan kesehatan kita di kelas 3. Jadi berarti ini di apa namanya yang kita bicara yang apa namanya umum dulu diketahui agar misalnya orang lupa. Berarti antara ada yang gratis dan ada yang berbayar. Berarti kalau PBI ada yang dari PBI pusat, ada yang PBI dari pemerintah daerah. Kalau dari pemerintah daerah namanya JKA kalau kita di Aceh. Nah, kalau di luar beda lagi namanya. Ya, kalau non PBI tentunya banyak seperti PNS. PNS pun ada terbagi dua, ada PNS pusat, ada PNS daerah. Nah, ada TNI Polri, ada pegawai swasta yang dibayarkan oleh satuan kerjanya. Pegawai swasta pun ada pegawai swasta daerah, ada nasional seperti istilahnya BUMN, BUMD gitu. Ada pejabat negara, ada BP, yaitu pensiunan di dalamnya. Nah, jadi yang saat ini JKA yang namanya sekarang adalah PBPU BP Pemda, yang itu iurannya dibayarkan sama daerah kita, yaitu dari daerah Istimewa Aceh. Cukup panjang dan juga sudah sangat berbobot sekali ya penjelasan dari KM ini. Namun kita juga menginfokan kepada rekan-rekan yang sudah menyaksikan nih agar mungkin dapat mengecek dulu nih. Kita dari tadi bahas masalah kepesertaan, mungkin saya masih aktif nggak kepesertaan saya, atau saya terdaftar nggak? Dan gimana itu cara untuk rekan-rekan ini untuk mengetahui itu kepesertaannya aktif atau tidak aktif, kemudian apakah dia perlu mendaftar ulang atau gimana nih Kak untuk dia agar bisa terdaftar? Silakan. Jadi kita tahu nih terdaftar di BPJS Kesehatan, tentunya kita harus aware juga, sering cek-cek nih.
kita aktif nggak. Apalagi terutama segmen yang dengan pemerintah. Ada kalanya kita sewaktu-waktu nonaktif. Nah, itu kita harus cek nih. Kita kan udah ada aplikasi mobile JKN ya. Menarik ini Kak ya. Nah, ini aplikasinya nih. Mungkin boleh Kak ditunjukin ke rakan-rakan nih yang sedang menyaksikan. Karena di kesempatan sebelumnya kita juga sudah membahas Kak, tentang kanak-kanak non tatap muka. Namun ini bisa nanti Kakak bisa jelaskan mungkin secara sekilas kembali apa itu aplikasi mobile JKN. Iya. Ini kan rekan-rekan pasti udah download ya aplikasi mobile JKN. Nah, di aplikasi mobile JKN tentunya banyak sekali menu yang sangat-sangat bermanfaat. Nah, terutama saya sendiri, keluarga, dan apalagi masyarakat luasnya. Di sini paling tadi kan Barazi tanya nih di mana kita cek. Nah, paling mudah kita cek di info peserta. Nah, di informasi peserta kita tahu nih segmen kita peserta apa, kelas kita kelas berapa, aktif atau enggaknya. Termasuk kita bisa tahu nih tanggal lahir kita ada tercantum, lalu puskesmas atau klinik terdaftar. Nah, jadi kita nggak bingung nih, saya terdaftar di mana ya, puskesmas, klinik. Nah, karena kan Vaskes itu kan ada pilihan kita. Nah, kita mau daftar di klinik yang kita inginkan, Vaskes, puskesmas yang kita inginkan, atau DPP, kita bisa pilih dan di sini bisa muncul nih Barazi. Ini contohnya. Bisa Kak ditunjukin. Di sini contohnya nih saya sendiri pribadi di sini sebagai pegawai swasta kelas 1. Nah, tempat berobat saya misalnya di Batoh nih. Jadi ini bisa tahu nih dan statusnya aktif. Nah, bagi rekan-rekan Salam JKN, mana tahu nih kita terdaftar di segmen baik itu PBI atau non PBI yang berbayar sendiri mungkin mandiri. Nah, pada saat kita cek nih, oh kenapa nih nggak aktif? Kita tahu nih nonaktifnya kenapa? Apakah kita nonaktif karena nggak ditanggung lagi sama negara atau dari daerah, ataupun kita mungkin mandiri terlupa nih bayar tunggakan. Jadi bisa kita cek di sini. Bisa dimonitor Kak ya? Bisa. Buat rekan-rekan nih yang sudah bergabung, tidak lupa pula nih sambil kita sharing-sharing, jangan lupa nih kalau ada pertanyaan boleh langsung nih dituliskan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kami baca, dan mungkin ada yang ingin ditanyakan. Dan jangan lupa nih bagi rekan-rekan yang bergabung yang mungkin belum follow akun Instagram, akun sosial media lah, media sosial dari BPJS Kesehatan Angkatan Cabang Lok Sumawe, untuk dapat di follow dulu Instagram kita di Salam JKN, TikTok, dan juga kita di YouTube mungkin, karena kegiatan yang sangat informatif ini akan kita adakan secara rutin nih Kak, untuk memberikan edukasi kepada rekan-rekan yang ada di luar sana tentang penyelenggaraan program JKN. Jadi jangan lupa nih untuk kawan-kawan bisa atau rekan-rekan bisa langsung bertanya. Kita lanjut nih Kak, tentang aplikasi mobile JKN. Jadi tentang aplikasi mobile JKN, jadi rekan-rekan bisa langsung unduh nih, buka HP-nya langsung unduh di Play Store, namanya Mobile JKN ya, Mobile JKN. Jadi sudah ada di Play Store dan di App Store. Jadi memang akan sangat bermanfaat sekali nih bagi rekan-rekan. Jadi tidak perlu nih untuk cek saya masih aktif nggak ya. Terkadang kan orang takut nanti jangan tiba-tiba pas mungkin ada kendala ataupun perlu nih untuk mengakses layanan kesehatan tiba-tiba tidak aktif. Jadi untuk menghindari rasa was-was itu, rekan-rekan boleh nih untuk mendownload aplikasi mobile JKN. Dan bukan hanya info kepesertaan nih Kak, ternyata di aplikasi ini sudah sangat banyak sekali nih tools ataupun fitur-fitur yang tersedia. Mungkin bisa di-spill beberapa Kak yang paling bermanfaat untuk yang paling sering orang gunakan Nah, untuk aplikasi mobile JKN yang paling sering digunakan oleh peserta itu yang pasti info peserta untuk mengecek status kepesertaan kita. Lalu ada menu perubahan data. Nah, itu penting juga Barazi, karena BPJS Kesehatan sangat memudahkan peserta BPJS untuk melakukan perubahan data. Tidak harus capek-capek datang ke kantor. Misalnya nih, khususnya terutama untuk pegawai swasta, untuk penerima mandiri kelas yang berbayar sendiri. Nah, itu bisa pindah kelas rawat. Nah, bagi kita masyarakat terutama yang JKA ataupun tanggungan pemerintah dan pekerja, bisa juga ubah Vaskes sendiri. Jadi nggak perlu datang ke kantor, mau datang ubah Vaskes jauh-jauh ke kantor. Di sini cukup pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diinginkan, lalu pilih provinsi di mana kita berada, lalu pilih kota kabupaten, lalu pilih Vaskes. Contoh nih Barazi, mana tahu kita lagi nggak di Lok Sumawe, rupanya kita di Banda Aceh nih. Vaskes kita kan sebelumnya di sini. Sedangkan kita kan butuh layanan, namanya pelayanan tidak emergensi kan kita harus datang ke Vaskes. Nah, Vaskes tingkat pertama kita bisa ubah, bebas mau pilih di mana aja yang di Banda Aceh. Terutama ya diharapkan yang terdekat dengan tempat tinggal kita, supaya kita mudah akses juga. Nah, untuk perubahan Vaskes sendiri
kalau kita ubah dalam bulan ini, Ya. belum bisa langsung aktif bulan ini sih. Oke. Namun kita nggak usah khawatir, tinggal tunggu tanggal 1 udah aktif. Nah, perubahan pun kalau mana tuh kita kembali ke sini bisa diubah lagi 3 bulan lagi. Oke. Mungkin gini Kak, muncul nih pertanyaan dari rekan-rekan nih tentang Bu, kalau saya misalnya sudah terdaftar di Vaskes di kampung saya mungkin, kemudian saya kuliah, sekolah Iya. atau merantau ke luar daerah nih, jika amin-amin nih mungkin ada kemalangan yang mengakibatkan kita harus masuk ke Vaskes atau fasilitas kesehatan, itu apakah akan tetap di cover oleh BPJS Kesehatan? Atau bagaimana Kak? Ya, tentu di cover Mbak Razi. Walaupun beda Vaskes nih ya, ya? namanya kita udah terdata di BPJS Oke. Kesehatan, kita kan bersifat universal ya, Oke. bersifat kontibilitasnya luas ya. Iya. Maksudnya di mana kita berada pun kita bisa mengakses layanan. Bukan berarti kita berada di suatu daerah ya nggak boleh berobat di daerah lain. Tentu boleh, apalagi kasus-kasusnya emergensi. Itu bisa dibantu biasanya dari luar daerah kita berada atau vaskes berada itu maksimal 3 kali layanan Mbak Razi. Oh, Itu oke. bisa di cover.